Halo semua, selamat datang di kampus virtual Ferdi Arifin bersama saya Salsabila Sakinah. Kali ini kita akan membahas tentang museum dan bagaimana sejarah perkembangan museum dari zaman dulu sampai mencapai bentuk museum seperti yang kita kenal atau bahkan sering kita kunjungi sekarang ini. Kita akan mulai dari hal yang paling dasar. Sebenarnya museum itu apa sih? Apa yang terlintas pertama kali di benak teman-teman ketika mendengar kata museum? Kalau menurut ICOM, International Council of Museums atau Perkumpulan Museum-Museum Internasional sedunia, museum adalah institusi permanen, non-profit, yang bertugas melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk publik, berfungsi mengumpulkan, memperoleh, mengkonservasi, meneliti, mengkomunikasikan, dan menampilkan warisan-warisan budaya manusia dan lingkungannya, baik yang berupa benda maupun tidak benda, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kesenangan atau rekreasional. Sementara itu, di Indonesia sendiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, museum didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya atau menampilkannya untuk masyarakat. Jadi dari dua definisi ini, baik dari dunia internasional maupun dari Indonesia sendiri, kita bisa lihat bahwa ada kesamaan dalam mendefinisikan museum, yaitu museum berarti sebuah lembaga atau sebuah institusi yang memiliki koleksi, mengelola koleksi tersebut, dan menampilkan koleksi tersebut kepada publik. Nah, kalau kita lihat dari sejarah perkembangannya, istilah museum diyakini berakar dari kata museon, sebuah istilah dari Yunani kuno untuk menyebut kuil pemujaan dewa Muse, dewa kesenian dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, di kebudayaan Romawi kuno, museum dikenal sebagai sebuah tempat untuk mendiskusikan pemikiran-pemikiran filsafat atau tempat berdiskusinya para filsuf. Tapi museum sendiri baru berkembang dengan pesat. Museum dalam arti sebuah tempat yang memiliki koleksi itu baru berkembang dengan pesat di abad ke-15 sampai ke-17, ketika saat itu orang-orang Eropa lagi getol-getolnya menjelajah dunia. Jadi orang-orang Eropa yang menjelajah dunia itu, mereka menemukan sesuatu di belahan dunia lain, sesuatu yang menurut mereka aneh, karena mereka nggak pernah lihat di negara asalnya. Mereka kemudian mengambil benda tersebut, mengambil benda yang menurut mereka aneh tersebut, membawanya kembali ke negara asal mereka, dan mengumpulkannya di satu tempat yang kemudian disebut sebagai Cabinet of Curiosities, atau lemari atau ruangan keingintahuan. Jadi di Cabinet of Curiosities ini mereka mengumpulkan, menata-nata benda-benda yang menurut mereka aneh tersebut di sebuah ruangan atau sebuah tempat di lemari. Jadi ditata-tata aja gitu, kayak kita nata atau nyimpen barang-barang di lemari, tapi nggak terbuka untuk publik. Ini istilahnya cuma koleksi pribadi aja. Nah, baru pada abad ke-18 salah satu dari Cabinet of Curiosity ini dijadikan sebagai sebuah institusi dan dibuka untuk publik. Ini adalah cikal bakal museum pertama di dunia yang seperti museum yang kita kenal sekarang ini. Yang menarik, di abad ke-20 muncul sebuah gerakan yang kemudian dikenal sebagai gerakan museum pembaharuan atau New Museology. Jadi di para penganut gerakan museum pembaharuan ini men-challenge idea bahwa museum itu ya sekadar sebagai sebuah tempat atau sebuah institusi yang mengelola koleksi dan menampilkannya untuk publik. Mereka men-challenge idea ini. Jadi menurut para penganut gerakan museum pembaharuan ini, museum itu seharusnya tidak berhenti hanya di situ. Museum itu seharusnya tidak hanya berfokus pada objek atau koleksi, tapi berfokus pada publik atau masyarakat. Mereka meyakini bahwa museum seharusnya punya peran penting dan bisa memainkan peran penting di masyarakat dengan menggunakan sumber daya berupa pengetahuan masa lalu yang mereka miliki. Peran pentingnya seperti apa? Ada banyak tulisan atau ada banyak artikel pendapat soal ini dari para pengusung gerakan New Museology. Tapi secara garis besar sama. Secara garis besar, mereka meyakini bahwa pertama, museum itu seharusnya bukan sebuah tempat yang netral. Museum seharusnya tidak bebas nilai, karena museum seharusnya punya peran politis di masyarakat. Kemudian kedua, museum itu
Mereka mempertanyakan soal relasi kuasa di museum. Mereka mempertanyakan soal bagaimana sebuah sejarah ditulis dan ditampilkan di museum. Apakah hanya dari perspektif penguasa atau pemenang, atau dari perspektif masyarakat. Kemudian mereka juga men-challenge ide bahwa museum itu hanya sebuah tempat di mana pengunjung atau orang bisa datang dan melihat-lihat koleksi. Menurut mereka, menurut para pengusung gerakan museum pembaharuan ini, museum seharusnya lebih berfungsi sebagai sebuah contact zone, tempat orang-orang, para pengunjung bisa berinteraksi satu sama lain dan berdiskusi soal masa lalu dan masa depan, dan bagaimana masa lalu itu akan berpengaruh ke masa sekarang dan masa depan. Kemudian mereka juga meyakini bahwa museum seharusnya lebih bersifat partisipatoris, demokratis. Kemudian juga museum itu seharusnya menggunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh museum, sumber daya pengetahuan, koleksi, dan lain-lain tentang masa lalu tersebut untuk memberdayakan masyarakat dan komunitas di sekitarnya. Intinya, gerakan museum pembaharuan atau New Museology ini meyakini bahwa peran museum itu seharusnya, museum tetap memiliki koleksi, tetap mengelola koleksi, tapi itu dilakukan bukan untuk kepentingan koleksi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat dan komunitas di sekitarnya. Lebih lanjut lagi, kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail lagi soal peran-peran museum atau apa sih yang bisa dilakukan oleh museum dalam paradigma museologi pembaharuan, museum pembaharuan atau New Museology ini akan kita bahas lebih detail lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.